besar sekali, lihat gede banget badannya. Voila, berenang loh. Leker, enak ini, enak. Bakal tampu-tampu gue makannya. Kita aduk pelan, aduk manja deh ya. Keren guys, mantap, seperti restoran punya ya. Voila, I love this. Look at that. Restoran Padang punya barang ini ya. Gulai pange pasti kita sudah siap. Gulai andalan keluarga gue ini ya. Gue besar dengan gulai ini loh. Halo guys, so happy ketemu kalian lagi. Oke, malam ini gue masak menu spesial. Gue besar dengan menu ini ya. Kita sebut di Padang ini, oke, gulai masin pange, gulai pange masin ya, oke, atau gulai masin. Ini masakan yang selalu dimasak ibu gue. Gue besar dengan gulai pange masin ini. Oke, ini tuh enak banget, enak luar biasa. Oke, mau tahu caranya? Ikutin gue ya. Ups, ntar dulu. Bagi yang pertama kali ngunjungin channel gue, please, oke, subscribe ya, nyalain loncengnya ya. And bagi yang udah subscribe, terima kasih banyak. Oke, stay tune, selalu ikutin gua ngevlog yang menarik. Oke. Nah, teman-teman sekalian, untuk memasak gulai pange masin, ini dia bahan-bahannya. Oke. Di sini aku ada ikan tenggiri ya. Ikan tenggiri itu bahasa Inggrisnya di sini ya king mackerel ya. Dan di sini gua juga ada tahu ya, gua pakai tahunya 2 batang. Dan di sini ini untuk bahan yang untuk dihaluskan ya. Di sini gua ada bawang putih sekitar 9 atau 10 siung, sekarang kecil ya. Di sebelahnya gua ada bawang merah ya, kita bilang di shallot. Bawang merah di Belanda besar, jadi gua pakai 2 biji. Dan di sebelahnya, di piring sebelah, untuk bahan-bahan yang mau digiling nanti ya. Di sini gua ada kunyit. Gua pakai kunyit 2 biji sekitar 4 cm itu ya. Karena kunyitnya kecil, kurus, jadi gua pakai 2. Di sebelahnya jahe, itu kurang lebih 1,5 atau 2 cm. Di belakangnya gua ada serai yang udah gua geprek, gua simpul. Dan di belakangnya kita ada laos. Ini gua ada daun kunyit, udah gua simpul ya. Daun kunyit kita cuma bisa dapat frozen di sini, nggak bisa fresh. Maklum, tinggal di Eropa, di Belanda. Dan di sebelahnya ini untuk memasak gulai pange masin ini, sebetulnya kalau di Padang kita harus memakai daun ruku-ruku ya. Karena nggak ada daun ruku-ruku, jadi gua pakai daun basilicum. Basilicum sama ruku-ruku itu satu family ya. Oke, family basilicum ya. Wanginya hampir sama, cuma nah, ada cumanya. Kalau yang di Padang kita harus pakai ruku-ruku, tuh wanginya minta ampun daunnya, wangi banget ruku-ruku. Helas, sayang gue nggak bisa dapat daun ruku-ruku di Belanda. Oke, di sebelahnya kita pindah. Di sebelahnya gue ada daun jeruk purut. Nah, yang ini yang hitam, ini asam kandis ya. Di sini gue memakai rawit ya sekitar 20 atau 22 biji ya. Ini mau gua giling nanti, rawitnya kita giling nanti sedikit kasar aja. Mau tahu cara masaknya? Ikutin gua, don't skip ya. Stay tune. Dan juga kita membutuhkan, di sini aku udah memakai 4 cabai merah ya. Gua iris seperti ini supaya bentukannya cantik. Ini untuk garnishnya nanti. Oke, gua masukin 1, 2, 3, 4 ya. 4 cabai merah dan 2 bungkus santan kara yang liquid, yang encer. Oke, 2 kotak. Terus gua combine nanti dengan ya coconut cream yang compact ya, yang padat supaya kita bisa dapat kuah yang kekentalannya lebih bagus. Oke, alright. Dan di sini ya seperti biasa kalau kita masak harus pakai garam ya. Di sini gua ada garam gurih. Oke, ada white pepper, merica putih. Dan di sini gua ada memakai kaldu ya, kaldu ayam ya. Oke, itu semua bahan-bahan yang kita perlukan untuk memasak gulai pange masin atau gulai masin ya. Ikutin gue, cara masaknya jangan skip supaya kalian tahu cara memasaknya step by step, oke? Oke guys, bahan-bahan yang harus kita giling, kunyit ya, jahe ya. Kita giling ini, gue harus memakai garam sedikit supaya
gampang gilingnya. Ini mau gua giling halus. Oke, ini udah gua giling halus seperti ini. Sekarang kita harus giling ini rawit. Nah, untuk si rawit kita nggak boleh giling terlalu halus ya. Cuma kita geprek pecah-pecah aja dia ya. Itu trik untuk memasak gulai pange masin asli Sumatera Barat. Nah, kalau dia udah pecah seperti ini aja, udah, jangan terlalu halus ya. Nah, untuk rawitnya kita giling kasar seperti ini ya. Sekarang gue juga mau hancurkan ini bawang putih. Kita geprek. Untuk bawang merah memasak gulai pange masin, di sini nggak boleh halus ya. Ini nanti kita geprek-geprek pecah-pecah begini aja ya. Kita geprek pecah. Habis itu udah. Api kompor sudah gue hidupin. Oke, sekarang kita masukin air. Ini air udah gue masak terlebih dahulu ya di water cooker supaya proses masak kita lebih cepat ya. Nah, air gue masukin ya segitu aja dulu. Kalau kurang kita bisa tambahin ya. Ini bumbu yang gue udah giling halus tadi ya, nggak halus sekali. Teksturnya seperti ini ya. Rawitnya agak kasar, oke. Semua kasar. Kita masukin ke dalam wajan kita atau wok kita. Ya, ini kita aduk rata ya. Gua gilingnya nggak terlalu halus supaya bentukannya bagus seperti ini ya. Ini gua belajar dari nyokap gua sendiri, oke. Dan sekarang kita masukin daun-daunan yang harus dicemplungin. Daun-daunan yang harus dicemplungin. Di sini gua ada asam kandis ya. Asam kandis kita masukin. Juga ada serai yang udah gua geprek. Di sini gua ada daun jeruk purut 4 lembar karena kecil-kecil. Gua sobek ya. Kita harus sobek daun kita supaya mengeluarkan fragrance yang lebih wangi. Di sini gua ada juga lengkuas atau laos yang udah gua geprek. Ya. Dan ini ada daun kunyit yang gua simpul ya. Daun kunyit 1 lembar, besar daunnya. Untuk daun kemanginya, oke, harusnya memakai daun ruku-ruku karena kita nggak ada. Daun ruku-ruku di Belanda gua ganti dengan daun kemangi ya. Daun basilicum, oke. Ini kita masukin belakangan. Sekarang kita juga masukin santan ya. Aku memakai santan kara ya, yang ukuran 200 ml. Gue pakai 2 kotak ya. Kita masukin santan karanya. Nah, di sini aku menambahkan ya setengah dari ya santan kental ya. Yang ini yang compact, oke. Yang kara yang liquid, yang cair. Ini sekarang aku combine pakai yang compact, yang padat maksud gue ya. Supaya kita punya saus tingkat kekentalan cantik sekali nanti. Oke? Sesudah santan kita masukin, nah ini kita punya kuah, harus tetap kita aduk ya supaya tidak pecah santannya. Kalau santan sudah masuk tidak bisa ditinggalin, oke? Terus kita aduk sampai dia mendidih ya. Kalau udah mendidih nanti ikannya mulai kita masukin, oke? Nah guys, kalau santan kita udah mulai mendidih seperti ini ya, udah mulai mendidih, baru saatnya sekarang kita masukin ikannya ya. Jadi kita tunggu sampai santan kita mendidih baru kita masukin ikan ya. Oke, supaya ikannya nggak hancur. Sekarang gua masukin ikan. Stay tune. Ikan gua masukin 1, 2. Ini gua pakai ikan tenggiri ya, bahasa Inggrisnya king mackerel, oke? Ya. Gua masukin yang besar sekali, lihat gede banget badannya. Wala, berenang loh di air panas sana. Biasanya kita orang Padang kalau masak gulai masin seperti begini mau ikan aja boleh ya, tapi biasanya mama gua nih, oke, selalu dikombinasi dengan tahu seperti ini, oke. Jadi kita masukin tahunya di pinggir-pinggirnya ya. Ini tuh enak banget guys. Wangi dari bumbunya ini ya, dari laos, jahe, and then daun kunyit, juga daun purut, serai. Aduh, wangi banget. Seisi rumah gua wangi banget, minta ampun, wangi deh. Wanginya seisi rumah gua nggak kurang-kurang wanginya. Bener deh. Leker, enak ini, enak. Bakal tambu-tambu gua makannya. Seperti yang gua bilang, kalau santan udah masuk, kita nggak boleh
ditinggal ya. Terus karena udah ada ikan, udah masuk ikan nih, kita ngaduknya pelan-pelan ini ya. Kita aduk pelan, aduk manja deh ya. Jangan aduk dan kerusuk-kerusuk, nanti hancur semua, oke? Kita aduk di setiap sudut seperti ini. Aduk yang rata setiap sudut. Tidak boleh berhenti ya, karena santan udah masuk. Oke, sekarang saat kita masukin kaldu, gua masukin 2 sendok teh ya. 2 sendok teh loh ini. 2 sendok teh kaldu de pollo, kaldu ayam artinya, oke? And kita masukin garam gurih. Gua selalu start 2 sendok setiap gua masak ya. Lihat nih, 2 sendok teh. 1 2. Nah, setelah itu kita icipin ya, koreksi rasa. Kalau kurang, tinggal masukin dikit lagi aja. Juga kita masukin merica putih ya. Kita masukin merica putih sekitar 1 sendok teh aja dulu ya. Nanti kita koreksi rasa and aduk rata. Oke, kita aduk yang pelan-pelan ya. Aduknya digoyang-goyang begini aja ya, supaya ikan kita nggak hancur. Lihat nih, adukan gua adukan manja banget. Oke, kita pakai belakang sudut sendoknya supaya nggak hancur tahunya. Nah, kita geser-geser pelan-pelan aja begini. Oke guys, harus hati-hati. Santan sudah masuk, jadi kita harus aduk terus ya, supaya nggak pecah dia. Guys, aku tadi lupa di awal video ya, untuk bahan-bahan atau ingredients ya. Kalau masak selalu harus pakai gula ya. Gua masukin 2 sendok teh kecil banget ini ya. Gula itu untuk balance ya. Oke. Dah. And sekarang kita masukin lombok merah kita ya. Lihat tuh, langsung cantik ya guys ya. Kayak restoran Padang ya. Kayak restoran Padang yang top di Indonesia ya. Lihat betapa cantiknya. Oke. Just give a little stir again. Hati-hati. Pelan-pelan. Voorzichtig. Jangan brutal ya. Supaya ikan kita nggak hancur. Oke, pelan-pelan banget ngaduknya. Pakai perasaan, pakai feelings ya. Use your feelings. Oke guys, sepertinya kita punya gulai pange masin udah masak. Ini sekarang saatnya kita matiin, kita punya api dan daun basilikumnya ya. Ini gue beli daun Thai basilikum ya, karena nggak bisa dapat daun ruku-ruku, nggak mungkin dapat daun ruku-ruku di sini. Jadi kita ganti dengan daun basilikum ya. Basilikum adalah family dari daun ruku-ruku, hampir sama, cuma lebih wangi ruku-ruku memang ya. Lebih wangi ruku-ruku sedikit. Kita cari alternatif, kita akalin, oke? Karena kita tinggal di luar negeri, ruku-ruku tidak ada ya. Oke, kita masukin. Lihat betapa cantiknya sekarang. Betapa cantiknya sekarang. Kita masukin, kita punya daun basil. Basil ini juga wangi ya. Keren, keren guys, mantap, seperti restoran punya ya. Voila, I love this. Look at that. Restoran Padang punya barang ini ya, punya cerita. Nah, sekarang kita tinggal plating ya. Kita masukin di tempat piring yang bagus. Masakan kita udah kelar. Selamat mencoba ya, ikutin resep gua ya. Mau tahu cara masaknya jangan di skip kalau nonton video gua, oke? Oke guys, gulai pange masin kita sudah siap. Gulai andalan keluarga gua ini ya. Gua besar dengan gulai ini loh. Lihat hasilnya. Lihat hasilnya. Cantik sekali ya. Oke. Ini tuh wangi banget loh. Wangi banget ya. Ya, kalian harus coba ini, ikutin step by step cara masak gua ya. This is erg lekker, kalian pasti suka. Makan bakal tambo-tambo, oke? Selamat mencoba, sampai di sini dulu, sampai ketemu di vlog berikutnya, oke? Bye bye.